Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Taufik Rohman dari kelas K321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211694. Video ini dibuat sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah simulasi bisnis dengan mesin pengampu Bapak Angga Aditya Putra SNM. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi strategi dan pengembangan bisnis. Nah, apa sih itu strategi dan pengembangan bisnis? Strategi dan pengembangan bisnis merupakan aspek vital dalam mengelola sebuah perusahaan. Strategi bisnis ini mengacu pada rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara pengembangan bisnis ini berfokus pada menciptakan dan menerapkan inovasi untuk meningkatkan nilai bisnis. Dengan strategi yang tepat dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan, perusahaan dapat menghadapi tantangan pasar, memanfaatkan peluang, dan tetap relevan dalam lingkungan yang selalu berubah. Nah, adapun definisi dari strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Nah, hal ini mencakup penentuan tujuan, analisis lingkungan eksternal dan internal, serta penentuan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan definisi dari pengembangan bisnis adalah proses menciptakan dan menerapkan inovasi untuk meningkatkan nilai bisnis. Hal ini melibatkan pengembangan produk, ekspansi pasar, pembaharuan proses, dan peningkatan keunggulan kompetitif. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan strategi dan pengembangan bisnis. Tujuan dari strategi dan pengembangan bisnis yang pertama adalah pertumbuhan bisnis. Tujuan utama dan strategi pengembangan bisnis adalah mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini dapat dinilai dari peningkatan pendapatan, pangsa pasar, dan juga keuntungan. Lalu yang kedua ada keunggulan kompetitif. Nah, salah satu tujuan penting dari strategi bisnis adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan dari pesaingnya. Hal ini dapat dicapai melalui inovasi produk, diferensiasi, dan efisiensi operasional yang lebih tinggi. Lalu tujuan yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi. Pengembangan bisnis juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Nah, hal ini melibatkan peningkatan dalam segala hal, mulai dari proses produksi hingga manajemen rantai pasok untuk meminimalisir atau meminimalkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Lalu tujuan yang keempat yaitu peningkatan nilai bagi pemegang saham. Nah, strategi dan pengembangan bisnis juga bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Hal ini dapat mencakup pembayaran dividen yang lebih tinggi, serta apresiasi harga saham atau pengembalian modal yang lebih tinggi. Lalu masuk ke manfaat strategi dan pengembangan bisnis. Nah, adapun manfaat dari strategi dan pengembangan bisnis yang pertama yaitu adalah keberlanjutan bisnis. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan terus-menerus mengembangkan bisnis, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang, bahkan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Lalu yang kedua itu peningkatan keunggulan kompetitif. Strategi dan pengembangan bisnis ini dapat membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, hal ini membuat perusahaan lebih menarik bagi pelanggan dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Lalu yang ketiga yaitu pertumbuhan pendapatan. Nah, dengan menciptakan inovasi produk dan ekspansi pasar, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan. Hal ini membantu dalam mencapai pertumbuhan yang diinginkan dan memperkuat posisi keuangan perusahaan. Lalu manfaat yang keempat adalah inovasi, yaitu strategi dan pengembangan bisnis ini
untuk mendorong perusahaan terus-menerus melakukan inovasi dalam produk, layanan, dan proses operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dalam pasar yang berubah dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang. Lalu manfaat yang kelima adalah ketahanan terhadap perubahan. Karena dengan memiliki strategi yang fleksibel dan adaptif, perusahaan dapat lebih mudah menanggapi perubahan dalam lingkungan bisnis, termasuk perubahan dalam teknologi, tren pasar, ataupun regulasi. Nah, adapun hambatan strategi dan pengembangan bisnis. Hambatan yang dihadapi perusahaan biasanya yang pertama yaitu adalah biaya dan investasi. Dalam implementasi strategi dan pengembangan bisnis, seringkali memerlukan investasi yang besar, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi, ataupun modal. Biaya yang tinggi ini dapat menjadi hambatan bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan anggaran. Lalu hambatan yang kedua yaitu perubahan budaya dan perubahan budaya organisasi. Untuk mengubah arah atau fokus perusahaan melalui strategi baru dapat menghadapi tantangan budaya dan resistensi internal. Budaya organisasi ini yang sudah mapan dapat menghambat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Lalu hambatan yang ketiga yaitu resiko dan ketidakpastian. Setiap strategi bisnis memiliki risiko tersendiri, termasuk risiko pasar, teknologi, dan juga regulasi. Pengambilan risiko yang salah atau ketidakpastian dalam lingkungan bisnis dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Lalu hambatan yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, terkadang perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, ataupun teknologi yang membatasi kemampuannya untuk mengimplementasi strategi yang diinginkan. Nah, hal ini juga dapat menjadi hambatan signifikan dalam mencapai tujuan strategis. Lalu hambatan yang kelima yaitu adalah persaingan yang ketat. Lingkungan bisnis yang kompetitif dapat membuat sulit perusahaan untuk mempertahankan atau menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Persaingan yang ketat juga dapat mengurangi margin keuntungan dan menghambat pertumbuhan. Masuk ke materi yang keempat yaitu komponen strategi bisnis dan pengembangan bisnis. Strategi bisnis yaitu yang pertama ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah tahap awal dalam pengembangan strategi bisnis yang melibatkan evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, berikut ini ada alat analisis yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada analisis Pestel dan juga analisis Porter 5. Nah, analisis Pestel ini merupakan alat untuk mengidentifikasi faktor-faktor seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang dapat mempengaruhi bisnis. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan dan menyesuaikan strategi mereka secara tepat. Lalu yang kedua itu analisis Porter's 5 Force. Model ini membantu perusahaan memahami tingkat persaingan dalam industri tertentu. 5 kekuatan yang dianalisis ini meliputi kekuatan persaingan antar pesaing, negosiasi kekuatan pembeli dan pemasok, ancaman produk pengganti, dan ancaman masuknya pesaing baru. Lalu strategi yang bisnis yang kedua yaitu penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan di sini adalah proses menetapkan sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan-tujuan ini haruslah smart atau spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Contoh mungkin mencakup peningkatan pangsa pasar, peningkatan profitabilitas, atau pengembangan produk baru. Lalu strategi bisnis yang ketiga yaitu adalah strategi bersaing.
Nah, langkah selanjutnya ini adalah memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, adapun strategi bersaing yang umum meliputi diferensiasi, kepemimpinan, biaya, dan juga fokus. Diferensiasi ini merupakan strategi yang melibatkan menawarkan produk atau layanan yang unik dan bernilai tambah untuk membedakan diri dari pesaing, yaitu dengan membangun merek yang kuat dan menonjolkan keunggulan yang unik. Perusahaan dapat menarik pelanggan yang lebih banyak. Lalu ada kepemimpinan biaya. Nah, fokus pada efisiensi operasional untuk menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan dibanding pesaing. Nah, hal ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif dalam harga yang dapat menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Lalu strategi pesaing yang ketiga yaitu adalah fokus. Nah, fokus di sini melibatkan segmen pasar tertentu atau memberikan perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Nah, ini memungkinkan perusahaan untuk menjadi ahli dalam melayani segmen tertentu dan menghasilkan loyalitas pelanggan yang tinggi. Lalu strategi bisnis yang keempat yaitu adalah inovasi. Inovasi di sini terbagi menjadi tiga, yaitu ada inovasi produk, inovasi proses, dan juga inovasi model bisnis. Nah, inovasi produk ini yaitu pengembangan dan pemasaran produk atau layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang. Inovasi produk ini penting untuk menjaga daya tarik saing perusahaan dan mengantisipasi perubahan tren pasar. Lalu inovasi yang kedua itu inovasi proses, yaitu merupakan pembaharuan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi, kualitas ataupun fleksibilitas. Juga proses yang lebih efisien dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu inovasi model bisnis. Nah, ini merupakan cara baru untuk menawarkan, mengirim, dan memonetisasi nilai kepada pelanggan. Nah, inovasi model bisnis ini dapat menciptakan sumber pendapatan baru atau memperluas pangsa pasar perusahaan. Nah, masuk ke pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis terbagi menjadi tiga, yaitu ekspansi pasar, aliansi dan kemitraan, dan juga disverifikasi. Nah, ekspansi pasar ini terdapat tiga komponen, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan juga pengembangan produk. Nah, penetrasi pasar ini adalah strategi yang melibatkan upaya untuk meningkatkan pangsa pasar di wilayah atau segmen yang sudah ada dengan produk atau layanan yang sudah tersedia. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan pemasaran, penyesuaian harga, ataupun pengembangan produk. Lalu yang kedua itu ada pengembangan pasar, yaitu dengan memasuki pasar baru atau produk ataupun layanan yang sudah ada. Perusahaan ini dapat memperluas geografis dengan menargetkan layanan baru ke pasar yang sudah ada. Hal ini bisa melibatkan inovasi produk yang menyegarkan atau disverifikasi portofolio produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang. Lalu yang ketiga ada aliansi dan kemitraan. Aliansi kemitraan ini, yang kedua itu aliansi dan kemitraan ini, yang pertama itu terbagi dua, ada aliansi strategis dan juga kemitraan pemasok dan distributor. Nah, aliansi strategis ini merupakan salah satu cara, yaitu bermitra dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan bersama, seperti berbagi sumber daya atau teknologi. Aliansi strategis ini dapat memperluas jangkauan pasar atau memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Lalu untuk kemitraan pemasok dan distributor, yaitu dengan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan distributor untuk meningkatkan rantai pasok dan jangkauan pasar. Kemitraan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan juga memberikan akses ke pasar baru. Lalu yang ketiga ada disverifikasi.
Disverifikasi ini terbagi dua, yaitu disverifikasi horizontal dan juga disverifikasi vertikal. Disverifikasi horizontal ini yaitu dengan cara memperluas portofolio produk atau layanan ke industri terkait. Disverifikasi horizontal ini dapat membantu perusahaan mengurangi resiko yang terkait dengan ketergantungan pada suatu industri atau produk. Sedangkan disverifikasi vertikal yaitu dengan cara memperluas operasi ke hulu atau hilir rantai pasok seperti memperoleh pemasok atau distributor. Disverifikasi vertikal ini dapat meningkatkan kontrol atas rantai pasok dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Mungkin sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.